Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa bis-sirfi al-mukhtalitu bi tahirin akhara, dan keluar dengan kata-kata sirfun. Wa qala ba'duhum Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, mata ibtala'ahu al-mubtala bihi, kapan menelannya al-mubtala bihi, orang yang diberikan cobaan dengan damul lisa itu, dengan darah gusi itu, ma'a ilmihi bihi, disertai dengan taunya dia dengan air tadi, dengan dam lisah tadi, walaysa lahu indahu buddun, dan tidak ada baginya itu buddun ay ghina, tidak ada ketidakhajatan atau ketidakmampuan. Jadi ghina itu artinya tidak butuh, kaya. Laisa lahu buddun artinya tidak butuh. Jadi kalau diartiin, jadi dia itu butuh. Fasaumuhu sahihun, maka puasanya sahih. Artinya kalau orang terkena darah di gusi yang terus keluar, kemudian dia tahu darah gusi tersebut keluar, dia ngerasa darahnya itu ada, kemudian dia emang sengaja dia telan, sah. Tapi syaratnya emang itu penyakit dia. Jadi pokoknya intinya di al-mubtala bihi, ya. jadi bukan tiba-tiba berarti ya. Emang penyakitnya udah emang terus-terusan begitu emang. Bukan tiba-tiba, al-mubtala bukan tiba-tiba. Kalau al-mubtala emang orang yang dikasih cobaan seperti itu. Kan awalnya kan ada kata-kata ubtuliya bidami lisatihi, kan gitu. Ya. Nah kemudian wabis-sirfi al-mukhtalitu bi tahirin akhara, dan keluar dari kata-kata sirf, dari kata-kata sirfun, dari kata-kata murni. Kemarin pembahasan tentang ludah yang murni. Keluar dari kata-kata murni, al-mukhtalitu bi tahirin, yang tercampur dengan barang suci, akhara, yang lain. Jadi selain barang suci yang lain, selain ludah, masuk juga.
Jadi keluar dari kata-kata murni itu yang enggak murni, walaupun barangnya suci. Fayafturu man ibtala ariqan, maka batal orang yang menelan ludah mutaghayyiran yang berubah bihumrati nahwi tanbulin, dengan merahnya seperti halnya sirih. Wa in ta'assara izalatuha, dan sekalipun sulit menghilangkannya. Jadi orang misalnya nyirih nih sampai merah, ludahnya itu pada saat dia puasa masih merah. Ingat, ludahnya merah, bukan ininya masih merah, ludahnya mah kalau diginiin putih, bukan. Tapi rikon mutaghayyira, udah ludah yang ludahnya itu berubah, ya. Sekalipun memang susah ngilanginnya. Emang ngilangin warna itu memang susah. Au bisibqi khaytin fatadahu bifamihi, atau dia menelan ludah yang berubah. Sebab apa? Sibghi khaytin, sebab benang yang disepuh. Fatalahu bifamihi, dia memintalnya dengan apa namanya? Mulutnya. Tuh, perempuan tuh. Kalau dia lagi jahit. Oh, Taruh di sini benangnya. benangnya luntur. Ya, benangnya luntur. Itu dan merah. Dia begitu dulu dan lah. Merah, kok merah? Ya mau merah, mau apa, wah benangnya luntur tuh. Masuk tuh. Berarti kan ludahnya udah apa? Udah berubah. Bercampur tuh sama yang tadi tuh. Sama yang sepuannya benang. Ya, batal. Jadi kalau lagi jahit begitu. Kan dilihat teman di buntel-buntel sini. Atau lagi kalau dia mau masukin ke jarum. Kan gini dulu. Taruhin ke ludah, masukin jarum. Nggak sadar tuh dia. Dia pikir mah nggak ada apa-apaan. Itu kalau berubah. Gitu loh. Tapi kalau enggak. Kalau enggak. Murah. Wabi min ma'danihi, dan keluar dari kata-kata min ma'danihi, dari sumbernya. Ma idza kharaja minal fam, manakala jika keluar sesuatu, jika keluar dari apa namanya, dari mulut. La ala lisanih, tidak yang di atas lisannya. Walau ila zahiri syafati, sekalipun kepada zahirnya bibir. Thumma raddahu bilisanihi, kemudian dia mengembalikannya dengan lisannya. Wa btala'ahu, dan dia menelannya. Ya. Jadi dari sumbernya. Kalau udah keluar dari sumbernya, walaupun di zahir hasyaf, di zahir syafah, di zahir bibir, ya, di luar sini, udah kemarin di ludah, sama dia diginiin lagi, pakai lidah, ditarik, batal. Beda halnya kalau begini, kan orang puasa kadang-kadang begini, udah kering, terus kering nih, dia begini lagi, nggak apa-apa. Apa bedanya? Udah nggak ada barangnya. Tapi masa iya sampai makan dia kalau belum kelewat ke sini? Apa? Tenggorokan itu. Tenggorokan kemarin apa namanya? Ya asal dia lewat, asal dia telan juga. Ya itu kan barangnya barang cair masalahnya.
Ludah mah kan nggak kelihatan barang cair. Kalau yang lain yang rada kasar, baru berasa. Kalau ludah, kalau udah bercampur kan susah. Bercampur sama yang lain, nggak udah. Masih turun ya? Kecuali kalau dia misalnya begitu masuk, langsung buru-buru dia ludahin, lain lagi urusannya. Itu nggak batal. Nggak batal. Jadi kalau udah di luar, jangan. Nah sekarang begini, gimana kalau misalnya ada orang julurin lidahnya, keluar nih lidah, Jadi masukin lagi itu lidah. Batal nggak tuh? batal nggak tuh? Enggak kali. Udah keluar dari mulut dia, Enggak bawa apa-apa sih. kan gitu. Ini ludah yang ada di lidah, Udah keluar. kan keluar dari mulut. Keluar batasan mulut ya. Tarik lagi sama dia, batal apa enggak? Ah, gitu. Enggak Enggak kali, enggak. kali. Nah. Nah, Ini, kita ini ntar di sini ada. kita bahas. Bukan ntar di sini ada, udah dibaca. Udah dibaca, Le. Ya. Mana? Gimana sebelahnya. Sumuradduhu bilisani. La ala lisani. Beda. Oh, tahu. Minal fam ila La ala lisani. idza kharaja minal fam. La ala lisani. Bukan yang di atas lidahnya, enggak. Karena emang lidah mainnya di dalam dia makanya. Lidah memang dalam, biar kata dia keluar juga. Aku lagi mainnya di luar, Bro. Apa sih? Iya. Jadi namanya lidah itu dia emang bagian dalam. Gitu. Jadi kalau dia main keluar nggak apa-apa. Iya. Jadi omelin. Au balla khaitan, atau dia membasahi benang, au siwakan, atau siwak birikih dengan ludahnya, au bimain, atau dengan air, faraddahu ila famihi, kemudian dia mengembalikannya ke mulutnya, wa alaihi rutubatun tanfasilu, dan di atas khait tadi atau siwak tadi itu ada rutubah, ada basah, tanfasilu yang terpisah, wabtalaha, dan dia menelannya, fayafturu, maka dia batal. Atau dibilang fayuftiru, maka hal itu membatalkan. Gitu ya. Jadi misalnya Basenda, siwa, misalnya begini. Ini dulu Allah yarhamu Al-Habib Hasan bin Abdullah Syadri, dulu beliau ngingetin terus. Misalnya nih siwak, masukin, masuk, dia nyiwak, dikeluarin, basah dong, basah. Awalnya kering kan Rik. Awalnya kering. ya awalnya mah kering, Iya. rik dia, ada ludahnya. Habis nyiwak nih kan ludahnya kemari, ke siwak, ya. Habis itu dimasukin lagi, nyiwak lagi dia. Batal. Berarti tuh ludah yang udah keluar kan masuk lagi, ditelan sama dia, batal. Atau kan sunnah kalau sebelum pakai siwak diapain? Cuci. Air masuk loh ke siwak, dimasukin sama dia nyiwak. Nah, taruhlah siwaknya qabla zawal, yang ngomong nggak makruh. Sebelum johor, nyiwak dia, nggak ngerti, nggak paham, udah. Batal. Itu air di dalam udah campur sama ludah. Batal. Jadi bukan sebab siwaknya, sebab airnya. Airnya. Kalau siwaknya kering mah kita bersiwak. Nggak batal, nggak. Doang udah. Ya makruh sih habis johor. Oh, Tapi aman nggak usah siwak berarti. Enggak, Imam Nawawi seharian full nggak makruh.
Imam Nawawi dalam bulan puasa siwak seharian full, kata Imam Nawawi nggak makruh. Karena Karena baunya. sunnah ya. Karena Nah. baunya. Waktira lam yukrah. Bahannya. Oh, itu menpotongan doang, Mali. Mualam. Dan foto-foto itu orang nanya dari Mualam anjing. Oh. Di kamera maaf. Memang. Ini kadang-kadang ketawa, dibilang mualam ketawa. Semua. Galau. Lah, Ini karena bersihnya hati mungkin karena jadi kayak ya, masih benar. Kalau kata Habib Abdullah Asad halal. Anjing itu bagus ngaji nggak ada. daripada nggak ngaji. Nggak ada. Ini muallim, ya. Yang belajar pasti disebutnya bukan muallam, muta'allim. Walaupun secara arti muallam itu benar yang diajari, tapi itu nggak dipakai karena membuat binatang. paham deh, paham. Malam. Jangan gitu loh, ngegrup loh. Tapi nggak membatalkan puasa loh itu. Enggak. Mengurangi guru. Bro, tadi yang lidah apa namanya ke bibir gitu, itu bibirnya ada sesuatu yang membatalkan itu. Iya. Ada sesuatu. Jadi Iya nempel anuan kali. Manis kayak gitu. kosong aja atau gimana? Atau bersih? Kagak nih kan kalau lagi puasa kan bibir kering. Kan kagak enak aja tuh. Begini aja dah. Nggak apa-apa. Basah nih. Nah masih basah ini, kita gituin lagi. Kan berarti nyampur tuh. Ludah yang tadi udah keluar, tarik lagi ke dalam. Batal. Tapi kalau dia begini, udah kering, kering lagi, dia begini lagi, nggak apa-apa. Itu batal mulu ya. Berarti apa? Yang pertama mungkin dulu. Maksudnya yang pertama Kering, karena keringnya. kering pertama kering, dimainin basah. Untuk dimainin lagi nungguin kering lagi atau? Iya nungguin. Itu baru gini bingung. Baru gini lagi. Jemur dulu. Ini batal mulu deh, Lian. Karena intensitas main kayak gituan kan enggak ini tuh apa namanya refleks kadang-kadang. Iya. Enggak apa namanya? Jamur. Iya, enggak sekali biasanya. Dan kan cepat durasi biasanya. Kadang baru semenit udah begitu lagi. Sadar itu ya. Ya yang penting kalau udah kering mah nggak ada masalah. Kalau dilap bantu Berarti dengan bini lap. ente kalau pakai lipstick ini batal guru ya. Iya kalau pakai lipstick, dan lipstiknya itu kembali lagi ke ntar ludahnya berubah apa kagak. Oh. Kalau yang mahal mah kagak. Kalau nggak Yang berubah. murah mah belepotan emang. Ya makanya anak ngomongnya di depan orang yang kalau beli apa-apa murah. Sudah. Sudah. Bikhilafi ma law lam yakun 'ala al-khayti ma yanfasilu. Beda halnya manakala jika tidak ada di atas benang ma yanfasilu, sesuatu yang terpisah. Likillatihi, karena sedikitnya, au li asrihi, atau karena perasannya. Jadi udah benar-benar diperas udah nggak ada apa-apaan udah. Auli jafafihi, atau karena keringnya. Fa innahu la yadur. Fa innahu la yadur. Maka sungguhnya hal tersebut tidak membahayakan. Jadi nggak apa-apa. Nih lihat. Ka'athari ma'il madmadati. Seperti halnya bekas air kumur-kumur. Wa in amkana majjuh, sekalipun memungkinkan mengeluarkannya li usri taharruzi anhu, karena sulitnya menjaga dari hal tersebut. Fala yukallafu, maka tidak diberatkan. Tanshihul fami anhu, mengeringkan mulut, anhu dari asar ma'il madmadah, anhu
dari bekas air kumur-kumur. Jadi kalau cuman bekasnya doang mah itu nggak masalah. Misalnya nih, orang wudhu, kocok wudhu. Itu wudhu pada saat dia keluarin, itu kan tadi kan yang masuk air mana tuh? Air luar. Masuk ke mulut, kumur-kumur. Itu air luar yang tadi, yang masuk ke mulut, terus sama dia dikeluarin, masih ada nggak sisanya dalam? Masih. Masih ada, orang basah. Masih ada. Telan, nggak apa-apa. Bukan sama aja tadi, paham itu? Oh, enggak, beda. Kalau yang ini karena susah. Li'usri taharruzi anhu, susah mau ngapain? Yukallaf tanshiful fam. Ambil anu gitu, apa namanya? Anduk. Ini tadi ada bekasnya nih, bekas air. Dikeringin semua gitu. Enggak bisa. Beda halnya kalau sama orang nggak ada kepentingan apa-apa. Tahu-tahu masukin sesuatu ke mulutnya, dia bilang, ini mah dikit doang, batal. Nggak ada urusan dakat dikit. Salah satunya berarti karena ada perintah syariatnya gitu ya. Iya. Tapi di situ beliau mengatakannya li'usril ihtiras. Karena sulitnya untuk menjaga, nggak mungkin nggak basah, nggak mungkin. Sekalipun amkan, masih mungkin dia begini. Sekalipun masih mungkin. Air bekas tadi wuduknya mungkin dikering gitu. Dikeluarin sama dia. Tetap nggak bisa. Tetap enggak. Maksudnya tetap nggak disuruh begitu, ditelan nggak apa-apa. Gitu ya. Wah, bisa menelan ini. Siap. Tapi itu asar ma'il madmadoh, bukan ma'ul madmadohnya. Asarnya ditelan nggak apa-apa. Lah kalau ma'ul madmadohnya mau ditelan. Jadi yang namanya majelis itu guru satu, Bang. Iya. Jangan kemarin yang ikut gurunya beliau, jangan ikut anak. Sadar. Saudara. Ampun. Ya, waduh, tawa ya, mari laku emang. Jadi bekasnya. Far'un law baqiya ta'amun baina asnanihi. Hadza far'un law baqiya ta'amun, seandainya tersisa makanan baina asnanihi, di antara gigi-giginya. Fajara bihi riquhu, kemudian lewat mana tuh? Fajara, maka lewat bihi dengan ta'am tadi, riquhu, ludahnya, bitab'ihi, dengan sendirinya. Jadi ludah itu tahu-tahu jalan aja dengan sendirinya. Ya normal-normal aja ludah mah di dalam. Dia ngelewatin makanan yang ada di sela-sela gigi. La biqasdih, enggak dengan kesengajaannya. Jadi tidak dengan kesengajaannya, enggak. Lam yuhtir, maka dia tidak membatalkan. In ajaza an tamyizihi wa majjih, jika dia tidak mampu dari pemisahannya, wa majjihi, dan juga mengeluarkannya. Jadi misahin nggak bisa. Nih ada di tengah-tengah nih, ada di sela-sela gigi, digitu-gituin pakai lidah, kagak kena-kena. Dikeluarin nggak kena juga. Itu tahu-tahu. Coba perhatiin, kalau kita lagi habis makan, kadang-kadang kita pakai lidah nggak kena-kena. Ntar tahu-tahu dia copot sendiri. Jadi itu misalnya dia, tapi kalau lagi nggak puasa mah, itu biasanya kita tahu dan bisa dikeluarin. Ini
dia nggak bisa dikeluarin, nggak bisa dipisahin, nggak bisa gitu. Coba lihat tadi, perhatiin. Lau baqiya ta'amun baina asnani, seandainya tersisa ta'am di antara gigi-giginya, fajara bihi riquh bitabi'i, kemudian jalanlah dengan makanan tersebut. Yang jalan apa? Riquhu, ludahnya. Berarti ludah jalan sama makanan. Berarti apa? Masuk ke dalam gitu. Masuk ke dalam, berarti telan. Udah sengaja berarti begitu ya. Iya, nggak sengaja itu dia jalan sama anu, ketelan, ya, nggak apa-apa. Emang dari tadi dia usahain kagak, nggak kena, nggak bisa. Tahu-tahu nyelonong dia meludah. Tapi kalau dalam sholat guru membatalkan gitu. Apa? Termasuk kategori makan nggak? Dalam sholat? Iya. Telan. Ada yang tahu? Itu membatalkan atau tidak? Batal. Kalau lagi sholat? Batal. Nah, ini dia. Kalau sholat batal. Ikhtilaf nih. Perbedaan Biar pendapat. kata sedikitnya batal kalau sholat. Ludah masih mau lama. Makanan. Komen di hadisnya, jangan langsung ngomong. Gua agak bisa lu dah, biar tahu. Lihatin kaidahnya nih. Kullu ma abtala sawma abtala salah. Semua yang batalin puasa itu batalin sholat. Jadi kagak batal. Jadi puasa kagak batal. Kagak batal berarti kok. Ya iya. Lagi kos gitu deh. Ulangin tadi, pulang. Tapi kan itu khusus saja guru yang ketika dia nggak sengaja. Nggak ada bedanya. Kalau yang lagi kalau yang apa namanya? Kecuali cuman masalah makan doang. Kalau lagi puasa lupa makan banyak, nggak apa-apa. Kalau lagi sholat, Sedikit ya. sedikit masih Masih ditoleran. toleran. Kalau banyak nggak ditoleran. Biar kata lupa. Biar kata lupa. Kalau sholat itu doang bedanya. Karena kalau puasa nggak punya gerakan yang ngingetin dia puasa. Kalau sholat, gerakan itu ngingetin dia kalau dia lagi sholat. Itu bedanya di situ. Tapi rata-rata yang ngebatalin puasa, ngebatalin sholat. Maka ini kalau nggak ngebatalin puasa, sholatnya nggak batal. Ini kan lebih kosdi. Iya. Karena dia dorong sendiri, ngikut Iya. aja. Tahu ngikut aja. Habis makan, sembahyang. Tadi udah digini-gini, nggak kena-kena. Tahu-tahu lagi sembahyang, nah masuk. Nggak sengaja dia. Batal? Enggak. Agak batal banget kan buat mandi. Iya, secara Hukum nggak ada begitu lah, hei. Ya kalau sedikit hukum ini mainnya. Sedikit banyak tuh sama. Bas. Guru juga, itu. guru juga kayaknya denger di akhir hebat banget. Nah, ini ngaji banyakan bolos ngomong gitu, cakep banget, banyak bolos. Bagaimana tiap Sabtu kan gitu, habis kita didedes. Wa in taraka at-takhallula lailan. Dan jika dia meninggalkan at-takhallula lailan, penyela-nyelaan di malam hari. Makan nih, habis makan, sahur. Habis makan sahur, tahu nih dia nih banyak kesulitan tahu. Tapi nama dia kagak dikeluarin. Ya, at-takhallul itu penyelaan. Maksudnya penyelaan tuh nyilit. Tahu itu banyak ada daging segala macam. Ma'a ilmihi, disertai taunya dia bibaqaihi,
dengan tetapnya apa namanya ta'am. Wa bi jiryani riqihi bihi naharan, dan tahunya dia dengan jalannya ludahnya dia bersama dengan makanan naharan di siang hari. Li'annahu, karena sesungguhnya dia innama, hanya saja yukhatabu bihima, itu disuruh bihima dengan pemisahan dan juga apa namanya pengeluaran. Bihima itu bitamyiz wal maj, in qadara alaihima halas shaum, jika dia mampu alaihima atas pemisahan dan juga pengeluaran halas shaum ketika puasa. Lakin akan tetapi yata'akkadu, menjadi kuat at-takhallulu ba'da tasahhuri, penyelaan itu setelah sahur. Gitu. Ya. Jadi tadi itu wa'in dan jika, bukan. Jadi bukan jika tadi. Artinya itu dan sekalipun. Ya. Karena udah nggak ada lagi itu jawab syaratnya, nggak ada. Kalau in diartiin jika, diartiin jawab syaratnya dicari lagi udah nggak ada. Itu artinya sekalipun. Artinya begini, sekalipun itu malam dia nggak nyilit lagi. Sikat gigi lah. Tahu kalau bakalan besok nih biasanya nih nyelonong sendiri, ketelan sendiri sama ludah, itu tetap nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokoknya yang penting nggak bisa dikeluarin aja. Nggak, dia nggak bisa misahin, dia nggak bisa ngeluarin. Walaupun malamnya sengaja sama dia nggak keluarin. Gitu. Ada orang yang begitu ya. Pokoknya pagi-pagi kayak siang udah digini-gini sama dia kagak kena. Kirain ini mau guru, ini kita usaha dulu aturannya ya. Kalau kata saya tapi itu. Masalahnya waktu dia makan udah puasa belum? Belum. Belum. Tapi kan dia tahu besok mau ini bakalan puasa. Lah tetap aja orang dia belum diperintah. Innama yukhatabu bihima. Dia diperintah itu kapan? Lu diperintah nahan dari lapar, dari haus kapan? Kan begitu subuh. Waktu sahur udah belum? Belum. Bebas. Ini waktu sahur belum. Ya enggak ada perintah dia harus nyilit waktu sahur belum. Iya dulu. Kalau bro, Iya. kalau misalnya silitan gigi, tusukan gigi kan kering tuh ya, kita masukin buat jilid, terus nggak kena nih, misalnya nggak kena kan keluar udah ada ludahnya tuh, terus kita lap dulu biar sampai kering, masuk lagi berarti nggak batang, Nggak apa-apa. tetap kayak ludah yang tadi Kalau keluar. itu basah masukin dalamnya. Nggak apa-apa. Itu kan asar jatuhnya kalau udah kering. Hukum bekas. Ya nggak kalah begitu nggak apa bisa itu. Nggak apa-apa. Cuma kayaknya enggak jauh dah, enggak jauh. Enggak bakal. Apalagi kalau suka gigi jaga telan. Ada. Yang di sini gigi nih, ngambil anda gelap. Enggak Enggak ada, 1.001. Enggak, itu maksud tadi saya mah kagak puas itu guru. Enggak masalah. Ngapa orang kagak mau usaha sih sikat gigi. Oh yang sengaja, yang dari malam sengaja di sini. Begini dah. Kadang-kadang kita aja anak, Bang, sikat gigi, sikat dulu. Kan mau subuh nih. Ente kalau mau abek silakan. Oh iya. Mogol. Ente mau bicara apik, Iya. mau bicara bagus, ya begitu silakan. Ini kita bicaranya hukum. Sekarang kita tanya. Senang lu, Mas. Orang mau pay aja lu. Hukum. Nah sekarang Johar jam berapa? Jam 12. Jam 12 kurang 15 menit. Sholat. Tinggal dikit lagi udah. Dia udah disuruh sholat belum? Jam 12? Belum. Tidur dia. Asar. Enggak, bangun jam 4. Asar. Gimana? Dosa dia? Enggak lah.
Kenapa enggak? Dikit lagi udah. Dikit lagi johor, lagi pakai tidur. Innama yuhoto. Itu kan dalam sholat dulu. Oh, idanya udah dijelasin. Iya, cara kita maksudnya bersihin aja dulu. Iya. Harus sih. Nah, ini caranya ente. Kan cara dia ini. Nang lagi nih. Wan Yunus, Bas. Bas. Kenapa? Dia boleh tidur. Malam berikutnya. Dia belum mau khotob. Belum masuk waktu zuhur, dia belum disuruh sholat. Dia tidur, ya sah-sah aja. Ntar bangun setengah 4, dosa dia ninggalin zuhur? Enggak. Lah. Iya lah. Udah mau johor. Kalau mau jawab tidur. Iya, mau johor tidur. Itu ngomong tasawuf itu. Ya, kalau ngomong yang bagusnya ya jangan gitu. Tahan. Ini bicara hukum. Bas. Aduh. Bas. Lanjutnya. Tapi kalau ngobrol sama nenek nggak nerima ini nenek. Iya lah. Nggak tahu kemana Pak. Marah. Tahu 5 menit mau tidur. Dikatakan aja sama sih lu. Keluar jam 1 udah sore. Iya. Amma idza lam ya'jiz. Adapun jika dia tidak mampu, artinya lam ya'jiz mampu. Adapun jika dia mampu, au ibtala'ahu qasdan, atau dia menelannya secara sengaja, fa innahu muftirun jazman, maka sesungguhnya hal itu membatalkan pasti. Wa qawlu ba'dihim, dan perkataan sebagian ulama, yajibu ghuslul fam mimma akala laylan wa illa aftara, raddahu syekhuna. Dan perkataan sebagian ulama, wajib mencuci mulut mimma akala laylan, dari apa yang dia telah memakannya pada malam hari, wa illa, dan jika tidak mencuci mulut, aftara, maka hal itu membatalkan. Raddahu syekhuna, menolak pendapat tersebut guru kami Imam Ibnu Hajar. Cocok aja ya. Ya. Kan? Artinya kan? Sama aja ya. Ya, sebagian ulama ngomong kalau malamnya kagak dicuci dulu, itu siangnya bisa ngebatalin. Tapi sama Ibn Hajar ditolak. Sama Ibn Hajar enggak begitu. Ya, Tetap konsepnya kagak batal. enggak batal. Karena kita ngajinya beliau ya kita pakai mau nggak mau. Tadi. Bukan kagak sepakat. Ini udah ada nih. Udah ada nih. Oh, kalau Sebenarnya pada berada. akhirnya kan sebenarnya batal nih. Cuman karena ini ada Raddahu syekhuna ya kita nyerah lagi. Kita ngajiin. Di Roma nih, di Roma. Tadi yang amma di dalam itu gimana maksudnya, Bro? Iya, udah ada ngomong gitu. Dari sebelum waqala ba'dum. Amma idza lam ya'jiz, adapun jika dia mampu. Ya'jiz itu lemah. Lam ya'jiz enggak lemah, gitu loh. Berarti mampu. Mampu. Jika dia mampu buat dikeluarin. Au ibta'alahu qasdan, atau dia sengaja nelan. Gitu. Fa innahu muftirun. Nah, itu ngebatalin lah. Ini ngapa kagak makainya apabila dia mampu sih, Bro? Agak ribet bahasa. Apa? Iya, ini kata saya lagi aja sih. Maksudnya jangan pakai lam ya'jiz aturnya. Kan enak ya. Ini kan Kan kata kita. bilang Memilihkan ulama bahasa nih. ya. Inilah yang disebut orang alim begini nih. Ilim. Kalau di dalam balaghah itu ada yang namanya tanasuk. Tanasuk itu keserasian. In ajaza, dia pakainya ajaza. Gitu. Kalau dia pakai amma idza qadaro, itu namanya enggak serasi. Ajaza ama qadaro. Iya nggak sinkron. Biar sinkron, tetap lam itu kan masalahnya masuknya kan ke fi'il mudhari. Gitu. Maka pakainya ya'jiz. Bakalan mampu berarti ya mampu dia. Ya iya, begitu. Hampa. Hamba. Paham. Wala yuhtiru, dan tidak membatalkan bisa berqimain, dengan lewatnya air. Kemana? Air lewat. Masuk maksudnya. Jaufa mughtasilin,
ke dalam orang yang mandi. Tapi mandinya an nahwi janabatin, mandi dari semisal janabah, ka haidin seperti haid, wa nifasin dan nifas, idza kana al-ightisalu bilan ghimasin fil ma, apabila mandinya itu tanpa menyelam ke dalam air. Menang ya. Falau ghasala udhunaihi, maka jika dia mencuci kedua telinganya fil janabati, di dalam masalah mandi janabah, fasabaqal ma'u an ihdahuma li jawfi, kemudian masuklah air, lewatlah air dari salah satu kedua telinganya, li jawfihi, ke bagian dalamnya, lam yuftir, maka tidak membatalkan. Wa in amkanahu, sekalipun memungkinkan baginya, imalatu ra'sihi, mencondongkan kepalanya, awil ghuslu qabla al-fajri, atau mungkin juga baginya mandi sebelum subuh. Ya. Nih, salaf itu ngajarin kalau kita mandi besar, cara buat masukin air ke kuping itu di sini. Tangan. Jadi air di tangan, dia begini. Jelas? Ini enggak? Ini aja dong. Pala, liatin. Pala begini. Pakai corong. Bukan ini, begini. Ini namanya ini nyamperin. Palanya ini maksudnya biar airnya enggak ke dalam. Tuh begini. Jadi walaupun dia itu bisa seperti ini, mencondongkan kepalanya, tetap kalau dia misalnya maunya begini, ambil air, terus ada yang masuk, nggak batal. Intinya satu, jangan berenang, jangan nyelam. Kalau yang guru ajarin nggak apa-apa ya. Itu mah wudhu. Itu mah wudhu, ini cuma sekedar basah. Sunnah begitu tuh. Ini mah emang harus air, kan namanya mandi itu harus sailan. Sailan itu harus basah, dia harus jalan. Jadi misal apa digini-gini walaupun masuk kalau batal ya. Kama idza sabaqal ma'u ila dakhil, sebagaimana jika masuk air ila dakhil, ke bagian dalam, lil mubalaghati, karena mubalaghah, Kumur gitu ya. kumur yang berlebihan, fi ghuslil fam, di dalam mencuci mulut, al mutanajjisi, yang terkena najis, liwujubiha, karena kewajibannya. Ya, nah jadi begitu. Misalnya nih, lagi dia makan, kegigit, just aja. Lagi makan, kegigit, lagi sahur nih, just. Lihat berdarah. Begitu berdarah, ditelan darahnya sama dia. Jadi ini bagian mulut najis gak? Habis ini najis. Itu gimana cara untuk mensucikannya? Gitu. Nggak lama habis itu dia belum anu nih. Dia belum bersihin, adzan. Cara ngebersihinnya emang gimana? Itu harus mubalaghah. Ambil air. Itu namanya mubalaghah tuh begitu. Nah, itu kan emang wajib dia. Ngebersihinnya itu dia wajib. Ngebersihin mulut ini dari najis itu wajib. Beda halnya kalau orang wudu kumur-kumur. Kumur-kumur wajib nggak? Enggak. Kumur-kumurnya sih nggak wajib. Mubalaghahnya nggak disuruh. Kumur-kumur sunnah. Mubalaghahnya nggak disuruh. Tapi kalau di dalam mencuci yang barang najis, itu emang disuruh mubalaghah.
pada saat dia mubalaghah ada yang masuk air, nggak batal. Apa semua? Karena lantaran menghilangkan najis itu wajib. Iya. Bi khilafi ma idza ightasala munghamisan. Berbeda halnya apabila dia mandi dalam keadaan menyelam. Fasabaqal ma, kemudian masuklah air ila batinil udhuni, ke bagian dalam kuping, awil anfi atau hidung. Fa innahu yuftiru, maka sungguhnya hal itu membatalkan. Walau fil ghuslil wajib, sekalipun di dalam masalah mandi wajib. Kenapa? Likarahatil inghimas, karena kemakruhan menyelam. Jadi nyelamnya itu makruh. Emang nggak bisa selain nyelam? Gimana? Kalau menang tiup. Ya. Kasabqi ma'il madmarati bil mubalaghati ilal jaw. Seperti halnya masuknya air madmadah bil mubalaghah, dengan mubalaghah. Tadi itu yang kita omongin tadi itu. Ilal jaw, kepada bagian dalam. Ma'ad tadzakkurihi lis-shaum, disertai ingatnya dia terhadap puasa. Wa ilmihi, dan taunya dia bi'adami masyru'iyatiha, dengan tidak adanya pensyariatan mubalaghah pada orang puasa. Jadi sama tuh, orang yang mandi wajib dengan cara nyelam, apabila masuk air ke dalam kuping batal. Sama aja kayak orang lagi wudhu, dia mubalaghah, kemudian masuk tuh airnya, ya, masuk airnya, batal. Karena mubalaghahnya itu makruh buat orang yang puasa. Syaratnya dia tahu, nih lihat, ma'a ilmihi, mana ma'a tadzakkurihi lis-shaum, dia ingat lagi puasa. Dia tahu kalau yang namanya mubalaghah untuk orang yang puasa itu nggak disyariatin, gitu, ya. Terus ketelan, batal. Bi khilafihi bila mubalaghah. Beda halnya kalau tanpa mubalaghah, cuman sekedar tahu-tahu ada yang masuk, itu mah nggak masalah, ya, nggak sengaja masuk nih, nggak masalah. Wa kharaja biqauli, dan keluar dengan kata-kata saya, an nahwi janabatin, dari semisalnya janabah. Tuh kan ada di atas tadi itu, ya, di atas tadi apa tuh? Nahwi janabah. Wala yuftiru bisawqi ma'in jawfa muqtasilin an nahwi janabatin, ya. Keluar dari kata-kata semisalnya janabah. Kalau janabah berarti wajib nggak? Wajib. Keluar dari yang wajib apaan? Al-ghuslul masnun, mandi yang disunnahkan. Wa ghuslut tabarrudi, dan juga mandi adem, mandi biar adem, mandi biasa. Fayuftiru bisabqi ma'in fi, maka membatalkan dengan masuknya air ke dalamnya, walau bilan ghimasin, sekalipun tanpa inghimas, sekalipun tanpa menyelam. Mandi sunnah Jumat batalin dulu. Mandi sunnah. Mana tadi? Tapi mandi sunnah kan sunnah, ya. Ya, udah. Nah ini pendapatnya beliau sendiri, Imam Zainuddin Al-Malibari. Sebenarnya yang membatalkan itu ghuslut tabarrud doang. Sudah enggak ya? Ghuslut tabarrud, dia batalin puasa kalau ada yang masuk ke dalam, ya. Kalau ghuslul masnun enggak
Nah ini pendapatnya beliau, Syekh Zainuddin Al-Bari tetap ngebatalin kalau mandi yang sunnah. Ini itu apa ditandain. Jantar dikira sama orang lain dikira beda, bukan beda, itu pendapatnya beliau sendiri. Pendapatnya Imam Zainuddin Al-Bari, hatta yang sunnah juga kalau masuk air ke dalam batalin puasa. Tapi muktamadnya yang mandi yang wajib, mandi yang sunnah, kalau ada yang masuk, yang penting bila inqimas, yang penting tanpa nyelam. Ya, ada air yang masuk ke dalam kuping, ke dalam hidung, tetap enggak bikin batal. Asal mandinya statusnya wajib atau statusnya sunnah tanpa nyelam. Ya. Renang. Wallahu a'lam. Betul. هذا بالقبول تعالى كل شيء نعم ورسول إن شاء الله لن بعد النبي من شجرة لكل خير ما زال العمر بخير والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ورسول الله النبيين حفظ المرسلين شرعت إلهام الملائكة المقربين وتعالينا فتى العارفين وكهنا وفكهنا في الدين وعلمنا التأويل وأهلنا المسلمين جميعا لا شاء الخير والعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.